Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 2. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, penasaran bukan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, petak jongkok, congkak, dan lain sebagainya. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman yang lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di Sekolah Dasar Nusantara senang sekali mengenal permainan ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di Sekolah Dasar Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Indra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu," balas Dayu tenang. Hindra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitu gambaran keseharian di Sekolah Dasar Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena memperkenalkan adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan permainan bersama aneka. Misalnya saja rangku alu, betik, gobak sodor, atau cingki pirit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, jadi walaupun berbeda-beda kita tetap harus bersama ya. Karena perbedaan itu menambah wawasan, bukan menjadikan konflik. Tapi kita bisa mengambil suatu keindahan dari perbedaan tersebut. Lalu pada halaman 53 yang paling bawah, ada beberapa pertanyaan teman-teman. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita tadi? Ada perbedaan permainan kesukaan, asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Bagaimana sikap Edo dan teman-teman menyikapinya? Mereka menyikapinya dengan saling memahami, rukun, bekerja sama, dan bersatu. Malah Edo mempelajari budaya dari temannya ya, jadi menambah wawasan. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Tidak. Kenapa? Karena dengan bekerja sama, wawasan mereka semakin kaya dengan mengenal adat, bahasa, dan permainan tradisional.
Nah, untuk ini kalian bisa menjawab tidak gitu saja sudah bisa ya. Tidak gitu saja sudah bisa, namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Manfaat yang kita dapat adalah memperkaya wawasan. Mengapa? Karena mengenal adat dan bahasa daerah orang lain. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Pernah, misalnya saja ketika piket kelas dan mengerjakan tugas kelompok dengan teman yang berbeda agama, suku, latar belakang, dan lain sebagainya. Bagaimana kamu menyikapinya perbedaan? Nah, saya menyikapi perbedaan itu dengan tidak menghalangi semangat persatuan. Jadi saya bekerja sama dan juga saling menghormati satu sama lain. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali teman-teman, namun di sini saya hanya tulis beberapa. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Nah, Indonesia itu bisa merdeka. Nah, itu karena semua bersatu padu, menyatukan tujuan dan tekad. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ayo berdiskusi. Setelah mempelajari bagaimana siswa di SDN Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat kesatuan dan persatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah drama. Nah, ini kalian bisa melakukan atau membuat drama ya teman-teman. Ketika kalian merasa bingung untuk membuat drama, kalian bisa tulis di komentar, nantinya saya akan membantu. Namun ketika kalian merasa sudah bisa, saya tidak akan membantu. Nah, seperti itu ya. Ayo berkreasi. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara kelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Nah, pola lantai adalah pola denah yang harus diikuti oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Ini ada pada halaman 55 ya, teman-teman. Ada beberapa pola lantai dari tari indang ya. Ini sebenarnya saya ingin sekali membacakan, namun sepertinya terlalu banyak ya. Saya takutnya teman-teman akan jenuh mendengarkan saya ya. Jadi kalian bisa membacanya sendiri. Ini ada pada halaman 55 sampai 58. Nah, di sini ada 10 ya. 10 gerakan. Maaf, 11 maksud saya. Nah, seperti ini ya. Kalian silahkan mempraktekkan gerak-geraknya. Semoga kalian dapat mempraktekkan dengan baik ya teman-teman. Setelah itu, ayo renungkan pada halaman 62. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Saya telah mempelajari perbedaan dan pola lantai, perbedaan yang ada di sekeliling kita. Apa yang sudah kamu pelajari dengan baik? Misalnya saja, menghargai perbedaan. Apa yang belum dapat kalian pahami dengan baik? Misalnya saja, cara menerapkan pola lantai karena belum terbiasa. Apa yang kamu lakukan agar lebih paham tentang pembelajaran ini? Misalnya, saya akan terus berusaha dan saya akan mencari informasi lain dari sumber internet atau buku lain. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, sikap menghargai, menghormati, kerja keras dalam melakukan gerak pola tari, dan kekompakan.
Oh iya teman-teman, untuk matematika di tempat kalian itu dikerjakan nggak teman-teman? Nah, kalian bisa tulis di komentar ya, nantinya kalau dikerjakan saya juga akan mengusahakan membahasnya. Kurang lebih seperti itu, ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.